Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang suatu judul dicintai oleh jin. Apa benar jin mencintai manusia? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sur'ul jin lil insan qad yakuna an syahwatin wa hawa wa ishqin. Sur'ul jin, jin itu merasuk ke dalam tubuh manusia. Perkataan ini dikuatkan oleh sabda Nabi, inna syaitona yajri fil insan majrodam. Sesungguhnya syaitan dari kalangan jin yajri, berjalan, ya, fil insan, di tubuh manusia, majrodam, lewat aliran darah. Di mana di situ ada darah, maka jin bisa masuk. Jin merasuk ke dalam tubuh manusia itu pasti satu jin kafir, dua jin yang munafik. Kenapa? Karena jin muslim yang taat, yang soleh gak mungkin masuk. Karena dia tahu bahwa itu bentuk kezoliman, itu bentuk dosa, dia gak mau. Tetapi jin-jin yang kafir dan yang Islam tapi munafik, dia bisa masuk akibat ada titah dari iblis. Nah, banyak ragam jin masuk ke tubuh manusia. Qad yakuna an syahwatin. Terkadang karena syahwat, keinginan, ya, wa hawa, dan hawa nafsu, serta ada yang namanya jatuh cinta, ya, sebagaimana yang terjadi antara manusia dengan manusia, saling jatuh cinta. Kok bisa jin mencintai manusia? Ya, ini saya akan buktikan bahwa jin itu memiliki nafsu syahwat. Tadi ayatnya yang Bapak Ibu baca, Surah Al-Kahfi ayat 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lil-zalimina badala. Ini ayat kalau dijelaskan panjang. Intinya kalau disambungkan dengan judulnya adalah bahwa jin, di sini ada perintah, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu. Nah, ini, patutkah kamu mengambil dia, wa dzurriyyatahu, dan turunan-turunannya, aulia amin duni, ya, sebagai pemimpin selain daripada aku. Di sini dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa jin ini punya zuriyah. Zuriyah ini artinya apa? Keturunan. Ada anak, cucu. Nah,
Ketika ada anak cucu, pasti tidak akan berdiri sendiri. Tidak akan tiba-tiba ada anak, enggak. Ada proses. Kalau ada anak cucunya berarti ada induk bapaknya. Dan induk bapaknya juga tidak akan terjadi kecuali ada syahwat. Ya. Jadi tidak akan terjadi buah kalau tidak ada kesyahwat. Nah, maka ini menjelaskan bahwa jin ini diberikan oleh Allah syahwat. Nafsu syahwat. Akhirnya dia mencintai sesama jenis jin, kemudian hamil muridnya. Akhirnya beranak. Ketika Al-Quran mengatakan wa dzurriyyatah, berarti menunjukkan ini ada keturunan, dan itu berarti asalnya adalah syahwat. Nah, satu itu. Imam Qatadah mengatakan anak-anak setan dari kalangan jin saling memiliki keturunan sebagaimana anak keturunan Adam, dan mereka jumlahnya amat banyak. Jadi keturunan jin lebih banyak daripada keturunan Adam. Ya, ada Bani Adam, ada Bani Iblis. Jin itu termasuk Bani Iblis. Kita Bani Adam. Kalau saya perhatikan Bapak Ibu, banyak persamaan kita daripada perbedaannya. Banyak persamaannya. Termasuk adalah sama-sama Allah karuniakan syahwat. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebuah doa. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khalaa'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adalah baginda Nabi idza dakhalal khala, apabila Nabi masuk WC atau kamar mandi, maka Nabi mengatakan Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith, dari godaan setan laki-laki dan perempuan. Nah, dengan doa ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan syahwat kepada jin. Seperti ini. Nah, jin tidak hanya mencintai bangsa mereka sendiri. Kenapa? Karena jin itu bisa melihat manusia, di mana manusia nggak bisa melihat mereka. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 27. Kalau nggak salah. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jin bisa melihat kita. Kita nggak bisa. Saya selaku peruqyah tidak bisa melihat adanya jin, dan tidak bisa merasakan adanya jin di suatu tempat ataupun orang. Kita geningan Ustadz aya orang pinter, orang bisa katanya, dia bisa menentukan di pohon ini ada jin, di tubuh orang ini ada jin, di tempat ini ada jin. Kenapa dia bisa merasakan peka? Karena di tubuh dia ada jinnya, atau dia punya asisten dari bangsa jin. Ada asisten kan perlu digaji. Betul. Kudu diburuhan asisten. Maka ada gurunya. Apa? Kita tunduk patuh keinginan dia.
Kita akan nurut keinginan jinnya. Pingin anu, tumbal. Pingin anu, ikuti. Karena kita punya asisten. Nah, saya mah nggak punya asisten, saya punya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena jin bisa melihat manusia, maka jin bisa ya merasakan suatu perasaan cinta ketika dia melihat manusia. Dari mata turun ke hati gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu yang muliakan. Nah, oleh karena itu, karena dia bisa melihat manusia dan dia bisa cenderung ketika dia melihat bisa cinta, bisa dendam, bisa marah. Contoh, saya sering membongkar jimat, itu pasti dia marah. Saya sering menghancurkan buku-buku sihir, dia akan marah. Termasuk dukunya juga akan marah. Dia melihat dengan kemarahan. Nah, oleh karena itu, dia juga bisa melihat dengan kecintaan. Dia suka terhadap manusia. Ketika dia marah, pasti ada cinta. Nah, kalau orang sudah cinta, dia akan cemburu ya Bu. Cemburu. Kenapa suami kepada istrinya? Cinta. Istri juga tanda sayang adalah dengan cemburu. Ketika jin mencintai seseorang manusia, dia akan cemburu dan dia akan marah ketika yang dia cintai sama pasangannya. Persis dengan manusia. Seperti itu. Apa sih yang menyebabkan jin mencintai atau menyukai manusia? Pertama, jin suka atau cinta kepada manusia yang ahli maksiat. Ya. Setan dari kalangan jin akan mencintai atau menyukai manusia yang berbuat maksiat, berbuat syirik kepada Allah. Dia suka tuh. Resep kalalaki anu siga istri. Resep ka istri anu siga pamagat. Kena maksiat. Dia suka kepada manusia yang membuat tumbal, sesajen dan yang lain. Tetapi kemarin rame ya di Gunung Semeru, ada seorang laki-laki yang menendang tumbal sesajen. Itu dilaporkan sama aparat. Karena mungkin sesajen dibolehkan oleh mereka di luar Islam. Dan itu dicari orang itu. Makanya hati-hati juga nih negara hukum. Mentang-mentang ini menurut kita syirik, kita harus dihancurkan. Makanya saya juga kalau mau menghancurkan jimat, saya minta izin dulu kepada orang, khawatir nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ini dia akan suka ke siapapun yang kurang zikirnya. Orang zikir itu pasti ingat Allah. Orang yang kurang zikirnya, dia kurang ingat sama Allah. Dia cinta. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Dan ini jin gak suka, maka dia akan suka, akan cinta kepada manusia yang zikirnya kurang, apalagi tidak pernah berzikir. Dia juga akan senang mencintai manusia yang ketika membuka baju atau pakaian gak baca doa, masuk WC gak baca doa, mau tidur gak baca doa. Kenapa? Jin tahu bahwa ad-du'a silahul mu'min, bahwa doa merupakan senjata bagi orang beriman.
Ketika orang beriman tidak membaca doa, berarti dia lepas senjatanya. Makanya dia satekah polah, cek orang Sunda, supaya manusia buka baju gak baca doa, mau ke WC, apalagi di WC main HP, bari ngeden, barinya game. Dan sekarang sudah rame di kalangan remaja, pemuda lagi buang air besar main game. Beki resepen. Yang ketiga, terlalu sering menyendiri, mondok moek. Ketika ada orang nggak mau, pinginnya lampunya dipadamkan saja, tidak mau ada teman. Itulah peluang jin menyukai. Kenapa? Jin kasihan, dia nggak ada teman dari manusia. Makanya hati-hati, karena kita masuk sosial harus bersosial. Kemudian tidak menjaga aurat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, manusia ketika melihat aurat pasti timbul syahwat. Sama, karena jin juga punya syahwat. Ketika jin melihat aurat manusia, dia akan cenderung suka, syahwatnya muncul. Maka alhamdulillah malaikat gak dikasih syahwat, jin punya. Dia juga suka kepada manusia yang memang sering bersolek. Pahamnya bersolek Bu ya? Tabaruj, berpakaian tapi telanjang. Emang kulit ditutupi sama kain, sama benang, tapi merecet, sehingga kelihatan lekuk tubuhnya. Itu suka. Itu akan timbul syahwat juga. Atau berhias. Makanya perempuan hati-hati kalau memang memakai parfum yang berlebihan sehingga menggoda lelaki. Itu adalah setan juga. Nah, inilah beberapa penyebab jin suka atau mencintai manusia. Nah, ini harus dijaga betul-betul. Kenapa? Kata moal aya haseup pamit aya seuneu, moal aya sirem pamit aya, tidak akan ada lalat kalau tidak ada sampah. Jin mencintai, jin marah, jin kesel, pasti ada penyebabnya, dan ini harus kita tinggalkan. Jika dilakukan, ini ada peluang jin mencintai manusia. Saya pernah menerapi seorang siswi SMP. Dia kena gangguan Bapak Ibu. Pas saya ruqyah, motah. Reaksinya keras. Hampir setengah jam lah dia motah, reaksinya keras. Setelah dia sadar, saya ngobrol. Ternyata siswi ini kalau mandi lama, bisa lebih dari setengah jam. Mandi saja, dukang masokan naon teh. Saya tanya, kenapa teteh bet lama? Dia merasakan nyaman di WC. Kenapa? Wangi. Padahal faktanya WC itu bau. Ternyata jin menyihir dengan wangi-wangian. Makanya tadi dia suka kepada orang yang masuk WC gak baca doa. Makanya doa masuk ke WC bukan Allahumma inni as'aluka, tapi a'udzubika. Kenapa? Ada bahaya di sana. Kalau yang lain kan Allahumma inni as'alukal huda wattuqa, beda. Kalau ini Allahumma inni a'udzubika, mohon perlindungan, mohon penjagaan. Kenapa? Ada bahaya yang mengancam sana. Ini hati-hati, jangan meremehkan doa. Kalau doa itu remeh, Nabi tidak akan memerintahkan kita.
Ini sebagian tanda-tanda orang yang dicintai jin. Mudah-mudahan nggak ada ya. Itu ayat ya. Pertama, ini pengalaman di lapangan ya. Sering bermimpi dengan lawan jenisnya. Sering mimpi dengan lawan jenis. Ayat itu. Kemudian ada sesuatu yang bergerak-gerak di area vital. Ya. Saya sering pernah ya menemukan hal ini. Jadi di area vitalnya itu ada yang gerak-gerak, tapi bukan menyakitkan, tapi membuat rangsangan. Ini tanda jin mencintai. Kemudian yang ketiga, sering bermimpi bersetubuh. Dan seseringnya dengan bukan pasangan yang sah. Bahkan saya pernah mendapatkan satu kasus, ada seorang laki-laki suatu malam sering didatangi perempuan dari kalangan jin. Ketika dia datang ke kamar, laki-laki ini tidak berdaya. Ngegorowok hente. Jadi seolah dikunci gitu. Dia jadi berubah wujud menjadi, dia datang berubah wujud dengan sosok perempuan. Ketika di kamar nggak berdaya, itu bisa ngegorowok itu. Dan ketika perempuan jin ini mengajak bersetubuh, dia nggak bertahan, dia dilayani. Setelah beres, dia menghilang. Pas saya ruqyah, reaksinya keras lumayan. Jadi seolah-olah dijerat gitulah, dicangkram gitu, nggak bisa berbuat apa-apa. Ini berarti jinnya berubah wujud, menyerupai perempuan dan dia mengajak hubungan intim. Setelah beres, dia pulang. Dan ini merasa dia tersiksa. Alhamdulillah Allah ketemukan dengan saya dan saya ruqyah. Hati-hati. Ini. Hati-hati bagi mereka yang sering mimpi basah, berhubungan itu adalah gangguan jin. Cinta, dicintai jin. Kemudian yang keempat, sering bermimpi bertemu dengan orang yang tidak kita kenal. Si eta datang wae nang ngimpi teh. Hampir unggal peuting datang wae mimpi. Gitu. Nah, ketika dia sering datang ngalongok urang lewat mimpi, itu hati-hati. Dia mencintai kita. Naon jarang pe kieu? Keur ngemut-ngemut urang. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita ya. Amin. Nah, kemudian kesulitan dalam mencari pasangan. Ketika jin mencintai sesosok manusia, dia akan cemburu dan dia akan menggagalkan, berupaya menggagalkan perjodohannya. Saya dapat satu pasien gadis, ketika ada datang laki-laki yang bermaksud untuk mengkhitbah atau suka, ini serius ya, ingin bukan pacaran tetapi ingin serius, maka di mata perempuan ini wajahnya itu binatang. Padahal laki-laki itu ganteng. Tapi di mata perempuan ini binatang. Dulu musim kaset tip ya. Kan dulu ada kaset ruqyah. Dia setel. Trek. Anu geus teh zamannya. Trek tiba-tiba sering dimatikan. Di play deui, dipauskeun deui kitu deui. Pas di ruqyah reaksi. Alhamdulillah beberapa kali ruqyah bersama tim, dia sudah punya anak 5 kalau enggak salah. Alhamdulillah. Pasti dihalang-halang jodohnya. Tiba-tiba saja
benci kepada pasangan yang sah. Digagalkan aja. Ketika dia mau datang, digagalkan. Jadi jin sudah menyiapkan berbagai macam cara agar yang dia cintai gagal menikah dengan yang lain. Atau kalau sudah punya pasangan sah suami istri, maka ketika jin mencintai, dia akan berupaya untuk menceraikannya. Kenapa? Dia ingin bersama dia. Akhirnya pas suami istri, karena mungkin jinnya mencintai. Hati-hati bagi mereka yang sering yang pernah memakai jimat. Mungkin awal-awalnya dia menjaga kita. Kalau dia sudah menjaga kita, sering setiap saat bersama kita, dia akan timbul kecintaan. Mungkin awalnya menjaga, tapi akhirnya menjadi mencinta. Makanya hancurkan jimatnya. Hati-hati jodoh. Tapi kadek, tidak setiap yang sulit jodoh gangguan jin, enggak. Ini ada saja orang gara-gara jin dia akan digagalkan perjodohannya. Yang keenam, udah ya, rasa sayang kepada pasangan yang sah hilang. Tadi nanti bobnya rasa itu karena jin masuk, dia menggoda supaya tidak ada rasa sayang. Kemudian juga bermimpi mempunyai anak dengan orang lain. Ngimpi, tetapi dia punya anak, tapi bukan dari pasangan dia yang sah. Justru dia bermimpi mendapatkan anak dari orang lain. Sahanya wallahu a'lam. Dia mimpi. Kemudian yang kedelapan, sering merasa selalu diikuti sosok yang perhatian banget gitu. Sahanya dia siga anu nutup gitu. Nutup anu penuh perhatian. Kurang kercalik. Siga ayam nembe ngalangkung, tapi nu siga anu perhatian banget. Nutup. Itu sering. Yang kesembilan, sering merasakan ada dekapan, ada pelukan, ada usapan, belayan. Jadi siga anu usapan ti ujungnya. Siga anu usapan. Sahabian anu usapannya. Itu sering. Nuju bobo nyalira. Seperti ada yang memeluk. Simut dah, kita pakai simut dia teh. Tapi seperti ada yang memeluk di saat tidur. Itu hati-hati. Itu kalau sering seperti itu, kemungkinan jin mencintai. Bahkan saya pernah ada pasien, kalau di jamban seperti ada yang melihat dia. Jadi nutup keribak teh gitu. Mencerong. Nutup. Nah ini hati-hati. Siga aya nu ngusapan rambut, ngusapan panangan, gitu, usapan penuh kecintaan. Padahal nggak ada orang. Itu hati-hati Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Allah jaga. Kemudian ada juga pernah ada sering mendengar panggilan mesra, memanggil namanya langsung. Lamun Asri, Asri. Kalau Citra, Citra. Kalau Asep, Asep. Nah, pas tinggali, tuh sasaha di imah ieu teh. Tapi dia merasakan suara memanggil dengan kemesraan. Kalau ada, berarti sering itu berarti ada sosok jin yang mencintai. Kalau memang nggak ada manusia, gitu kan? Pilari heula di si emang anu garawan. Kalau dicari nggak ada dan sering mendengar, kok malam-malam misalkan luju sepi pisan. Neng, hujan.
Dan itu ada, ini nyata ada seperti itu. Jadi bagaimanalah seperti manusia menunjukkan kecintaan itu sama seperti itu, memeluk, ada pelukan, ada dekapan, ada pelukan, ada panggilan mesra, seperti ada perhatian sama. Cemburu ada seperti itu. Sering mimpi basah, itu hati-hati. Kalau seperti itu kemungkinan besar ada jin yang mencintai. Ini hanya sebagian, masih banyak lagi bukti-bukti yang saya alami bersama teman-teman peruqyah, jin mencintai. Ya. Bagaimana caranya agar jin tidak mencintai kita? Pertama pasti istiqomah berdoa. Kemudian meminta perlindungan sama Allah, dibuktikan dengan ketaatan. Salatnya tepat waktu. Tilawah Qur'annya tidak kelewat, ya. Zikir pagi sorenya istiqomah. Selalu ingat Allah di mana, di toko, di pasar, di jalan, di motor. Ingat sama Allah, zikir. Surat Az-Zukhruf mengatakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Setan akan mendampingi siapapun yang lalai dari zikir kepada Allah. Maka setan menjadi qarin, pendampingnya kalau kita lalai. Jadi perkuat ibadah, perkuat sholatnya, perkuat tilawahnya, zikirnya. Insya Allah ini adalah benteng yang akan membentengi kita dari jin yang ingin mencintai kita. Allah jaga. Ihfadillaha yahfadhaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Maksud menjaga Allah adalah menjaga ibadah-ibadah kita, maka Allah akan menjaga kita. Yang kedua, selalu menjaga aurat. Ya. Jagalah aurat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai lutut. Aurat perempuan sadayana illal wajhi wal kafain, kecuali rarai sarang dua telapak tangan dan punggungnya. Insya Allah ketika aurat dijaga, maka itu menutup peluang jin melihat aurat. Dan ketika aurat tertutup, peluang jin untuk melihat tidak ada. Aurat dijaga. Maka orang-orang yang sering mengumbar aurat, baik di medsos, di upload, cetrek di upload, ya, itu peluang jin mencintai. Terutama menjaga aurat di luar rumah. Ya. Di dalam rumah juga wajib dijaga. Ketika bapak ibu ada tamu, perempuan gak kerudung, cepat-cepat kerudung dan terima tamu. Tidak boleh. Ya. Tutuplah aurat di saat ada yang bukan muhrim. Seperti itu, jaga auratnya. Lelaki itu akan tergiur dengan perempuan yang memang terbuka aurat. Dia akan pasti mengganggu lah. Tapi kalau tertutup bunyi, dia akan hormat, insya Allah. Sama juga seperti itu. Kemudian bacalah doa sebelum dan sesudah masuk kamar mandi. Ini doa kan, senjata. Ya. Kalau kita masuk kamar mandi atau WC tidak baca doa, itu menjadi bulan-bulanan jin ganggu kita. Di antaranya jin akan mencintai kita. Kenapa? Orang yang tidak berdoa, dia akan terlepas dari pantauan Allah. Dia akan terlepas dari penjagaan Allah. Maka dia akan enak menjadi sasaran empuk bagi jin
Kenapa? Dia enggak minta benteng sama Allah, dia enggak minta bantuan Allah, dia enggak minta jaga Allah, maka dia mampu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Di dalam WC ingat sama Allah dalam hati, jangan diucapkan. Ini hati-hati, orang yang meremehkan adab ke WC menjadi sasaran empuk jin mengganggu, di antaranya adalah mencintai. Kemudian juga hindari tidur dalam kondisi tidak berbusana. Ya, pastikan ketika tidur aurat antara pusar sampai lutut tetap tertutup dengan semut muhrim, dan jika harus membuka maka sebelum membuka bacalah basmalah. Kenapa? Ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan sitruma baina a'yunil jin wa baina auratil bani adam idza khala'a ar-rajul saubahu ayaqula bismillah. Tabir penutup antara pandangan mata jin dengan aurat Bani Adam atau manusia, apabila seseorang melepas pakaiannya, bacalah bismillah. Jadi ke Bapak Ibu kalau mau melepas pakaian, mau tidur ataupun tidak, ya, melepas kerudung, melepas kaos kaki kalau perempuan, melepas yang lain, laki-laki melepas celana atau pakaian, maka ketika melepas bacalah basmalah, karena dengan bismillah tertutuplah pandangan jin melihat aurat kita. Kan kalau suami istri kan tidak ada batasan aurat, iya betul, tetapi ketika melepas baca basmalah supaya jin gak lihat aurat kita. Kalau rurusuhan mah ada. Biasanya orang yang tergesa-gesa, dia lupa gak baca basmalah, akhirnya jin menonton, jin melihat aurat suami istri, dan dia akan cenderung untuk suka mencintai pasangan itu. Hebatnya doa Bu ya. Doa itu senjata Bapak Ibu. Kenapa? Kita melawan musuh yang gak nyata. Kalau nyata gimana Pak alatnya? Berup, pedang, samurai, bambu, seket, bambu runcing. Tapi karena musuhnya yang gak nyata, apa senjatanya? Nabi mengatakan, ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjata bagi orang beriman. Senjatanya pakai. Senjata untuk mengalahkan musuh kita. Gak pakai senjata, ya kita diserang terus. Ya, makanya di saat tidur baca doa, di saat masuk WC baca doa, ketika mau tidur pun tetap aurat dijaga, kalaupun mau dilepas baca basmalah. Ketika orang meremehkan hal ini, dia akan mudah untuk dicintai oleh kalangan